Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resita Nur Oktavia, NIM 246. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fiona Chapter 4, yaitu penilaian risiko 2. Risiko audit. Risiko audit adalah risiko auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Artinya, seorang auditor melaporkan bahwa menurut pendapatnya, laporan keuangan tersebut benar dan wajar jika terdapat kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Tahap pertama dalam penilaian risiko audit melibatkan identifikasi akun dan aseksi terkait yang paling beresiko salah saji material. Tahap kedua dalam penilaian risiko audit melibatkan memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien. Auditor tertarik untuk mengetahui apakah klien mereka memiliki pengendalian yang dirancang untuk meminimalkan risiko salah saji material untuk setiap akun dan asensi terkait yang diidentifikasi sebagai beresiko tinggi oleh auditor. Model risiko audit dan komponennya. Risiko audit adalah fungsi dari risiko salah saji material dan risiko deteksi. Risiko salah saji material ada di tingkat laporan keuangan dan di tingkat asersi. Pada tingkat laporan keuangan, risiko salah saji material mengacu pada risiko yang mempengaruhi laporan secara keseluruhan. Pada tingkat asersi, risiko salah saji material mengacu pada risiko yang mempengaruhi golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Risiko salah saji material pada tingkat asersi terdiri dari risiko inheren dan risiko pengendalian. Risiko inheren adalah kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa sistem pengendalian internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material semacam itu. Materialitas. Materialitas digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan. Informasi dianggap material jika berdampak pada proses pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Ini termasuk informasi yang salah saji dan informasi yang dihilangkan tetapi harus diungkapkan. Materialitas adalah konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian risiko dari setiap audit. Penilaian awal materialitas ini memandu perencanaan dan pengerjaan audit. Pertama, ada materialitas kualitatif dan kuantitatif. Informasi dapat dianggap material karena sifat atau besarnya. Barang yang dianggap material karena sifatnya disebut material secara kualitatif. Suatu sistem dipertimbangkan material karena besarnya disebut secara material secara kuantitatif. Faktor materialistis kualitatif. Informasi dipertimbangkan materi kualitatif jika hal itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna, karena alasan selain besarnya. Sebagai contoh, suatu kecurangan pada dasarnya dianggap signifikan dan ketika pengungkapannya diinvestigasi lebih lanjut oleh auditor, mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci tentang klien mereka, sambil tetap memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam fase penilaian risiko audit. Beberapa orang akan menghitung presentasi dari basis yang sesuai. Ketika memilih basis yang tepat, auditor dapat memilih item dari neraca atau laporan laba rugi. Dasar neraca umumnya adalah total aset atau ekuitas. Strategi audit. Strategi audit bergantung pada penilaian risiko bawaan dan pengendalian awal auditor, yaitu penilaian risiko kesalahan penyajian material secara keseluruhan. Strategi audit adalah komponen kunci dari fase penilaian risiko audit. Ini menetapkan ruang lingkup, saat dan arah audit dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Pendekatan klien untuk mengukur kinerja.
Bagian dari proses yang digunakan ketika memperoleh pemahaman tentang klien melibatkan pembelajaran bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri. Profitabilitas. Sebuah perusahaan akan melacak pendapatan dari bulan ke bulan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tren. Perusahaan besar akan membandingkan pendapatan yang diperoleh antar divisi untuk menyoroti kinerja yang baik dan buruk. Perbandingan antar divisi dapat digunakan untuk menilai seberapa baik manajer divisi tersebut mengendalikan biaya. Perubahan dari satu tahun ke tahun berikutnya mungkin mencerminkan peningkatan biaya dan dalam menjalankan bisnis atau menyoroti bahwa mungkin sudah waktunya untuk mencari pemasok yang lebih murah. Likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan panjang. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki akses ke uang tunai untuk membayar hutangnya saat jatuh tempo. Prosedur analitis. Selama fase penilaian risiko, prosedur analitik digunakan untuk membantu dalam proses identifikasi risiko. Selama fase respon risiko, prosedur analitis adalah metode yang efisien untuk mengestimasi saldo akun. Perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta tahun berjalan dan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Auditor akan menilai perubahan ini berdasarkan ekspektasi mereka, berdasarkan pemahaman mereka tentang klien dan setiap perubahan yang dialami selama setahun terakhir. Analisis tren. Analisis tren atau analisis horizontal melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Ini dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari tahun dasar tersebut. Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan signifikan dalam faktor ekonomi secara luas, seperti resesi yang dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap tren. Analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum atau analisis vertikal melibatkan perbandingan saldo akun dengan satu item baris. Dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah aset total. Analisis rasio. Analisis rasio dilakukan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai saldo akun laporan keuangan. Auditor akan menghitung rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Prosedur analitis. Ada prosedur analitik lain yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci data klien, seperti informasi yang terdapat dalam buku besar dan jurnal mereka. Program-program ini dapat digunakan untuk melakukan analisis, serta mencari transaksi yang tidak biasa, termasuk yang terjadi pada waktu ganjil, untuk jumlah yang tidak biasa, atau dalam akun yang tidak biasa. Mereka dapat digunakan untuk melakukan analisis multidimensi, ringkasan entry jurnal, laporan validasi, laporan dihasilkan kriteria, analisis deret waktu, dan analisis regresi. Analisis multidimensi melibatkan penilaian pemilahan data klien ke dalam berbagai dimensi atau ukuran. Faktor yang dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Yang pertama adalah keandalan data klien. Jika auditor yakin bahwa terdapat risiko signifikan bahwa catatan klien tidak dapat diandalkan karena misalnya pengendalian internal yang buruk, maka catatan tersebut cenderung tidak bergantung pada prosedur analitis. Masalah lainnya adalah kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu. Jika klien telah mengubah metode akuntansi, ini akan mengurangi komparabilitas data yang mendasarinya. Dalam hal ini, auditor perlu menyajikan kembali data laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan metode akuntansi saat ini sebelum membuat perbandingan. Jika hasil masa lalu tidak diaudit, hasil tersebut dianggap kurang dapat diandalkan untuk tujuan perbandingan.